Persaingan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat itu semakin mendekati garis akhir dan menuju pemilu presiden pada bulan November nanti. Setiap partai harus memastikan kekuatan masing-masing dan diharapkan akan mampu mengalahkan kubu lawan. Bagaimana sebenarnya gambaran peta kekuatan antara kubu Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat? Kita semua tahu pemilihan presiden Amerika Serikat adalah salah satu yang paling kompleks, panjang, mahal. Tapi tenang, ini semakin mendekati garis akhir. Pemilu presiden akan berlangsung pada 8 November 2016 nanti. Lalu bagaimana sebenarnya gambaran peta kekuatan antara kubu Donald Trump dari Partai Republik dan juga Hillary Clinton dari Partai Demokrat? Kami ajak dulu Anda untuk mundur sedikit, kita lihat proses yang selama ini mereka jalani. Kami awali dari faktor delegasi partai yang menentukan nominasi Donald Trump dari Partai Republik. Total jumlah delegasi Partai Republik yang diperebutkan adalah 2.472 delegasi partai. Dan Trump harus mengumpulkan 1.237 delegasi untuk bisa memenangkan nominasi. Dan ternyata ia mendapatkan 1.542 suara delegasi. Sementara itu dari Partai Demokrat memiliki 4.763 delegasi dan Hillary Clinton harus menguasai paling tidak minimal 2.382 suara delegasi untuk maju menjadi nominasi presiden dari Partai Demokrat. Dan ia ternyata mendapatkan 2.807 delegasi pendukung. Lalu, ini dia data dari CNN. Ini adalah peta kekuatan sementara kubu Republik dan Demokrat di seantero Amerika Serikat. Dan yang merah di sini adalah kubu Partai Republik, kemudian yang biru adalah kubu Partai Demokrat. Beberapa negara bagian ada yang sudah menjadi basis kekuatan Partai Republik. Di antaranya adalah Arizona, kemudian Texas, dan juga Georgia. Dan ini berdasarkan hasil pemilu presiden tahun 2012 lalu. Dan juga ada negara-negara bagian yang menjadi basis utama Partai Demokrat. Di antaranya adalah California, berwarna biru solid di sini. Kemudian New York, dan juga Pennsylvania. Dan ini juga berdasarkan hasil pemilu tahun 2012. Nah itu dia, selain negara-negara bagian yang menjadi kekuatan utama kedua calon presiden, ada pula beberapa negara bagian lain yang menjadi perebutan. Di sini kami warnai dengan warna kuning, ada daerah perebutan key states di sini sebutannya. Mana saja key states? Adalah Nevada, Iowa, Ohio, North Carolina, dan juga Florida. Dan ada perubahan karakter dalam daftar ini. Tahun 2016, pemilu presiden tahun 2016, Florida juga diperhitungkan sebagai salah satu penentu kemenangan pemilu presiden dengan 29 suara Electoral College. Ini melihat dari sejarah yang terjadi pada tahun 2012 di mana Florida menjadi penentu kemenangan Presiden Barack Obama pada saat itu tahun 2012. Dan kemudian ada data yang terbaru yang kami dapatkan, yaitu di sini Iowa. Iowa di sini ternyata tidak lagi berwarna kuning, tapi sudah cenderung berwarna merah muda, atau ia sudah cenderung ke Partai Republik. Ini dia, ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Iowa sudah cenderung ke Partai Republik. Dari dulu banyak yang percaya atau banyak sekali analisis mengatakan siapapun yang memenangkan Iowa akan memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat. Tapi berhubung penentunya tidak hanya Iowa lagi, tapi ada 4 negara bagian lagi, maka itu belum bisa memberikan kesimpulan apapun. Dan juga ada negara-negara bagian yang disebut sebagai swing states, atau negara bagian dengan suara pemilih mengambang. Dari Partai Republik misalnya ada Arizona, kemudian ada Utah, kemudian ada Georgia. Dan mengapa di sini warna merah muda dan mengapa disebutkan swing states? Jadi memang mereka basisnya adalah Partai Republik, jadi hatinya Partai Republik. Tapi para pemilih masih belum begitu sreg dengan Donald Trump. Sehingga mereka masih belum menentukan pilihan apakah mereka akan yakin mendukung Donald Trump atau tidak. Makanya warnanya masih merah muda. Tapi yang terakhir kami mendapatkan informasi bahwa Utah sudah menjadi solid Republican. Jadi sudah menjadi basis suara yang bisa diperhitungkan oleh Partai Demokrat. Itu juga terjadi dengan Partai Republik. Itu juga terjadi dengan Partai Demokrat. Ada beberapa negara bagian di sini yang menjadi perhitungan swing states, yaitu Michigan, kemudian Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, dan juga Colorado. Dan di Michigan salah satunya juga menunjukkan peningkatan semakin
cenderung kepada Partai Demokrat. Sebagian besar pemilih Partai Demokrat sudah setuju, sudah srek bahwa calon Presiden Hillary Clinton bisa dipilih dan bisa memenuhi kriteria mereka untuk menjadi Presiden Amerika Serikat yang berikutnya. Dan bagaimana sekarang sebenarnya dengan hasil polling? Ini dia, ini adalah hasil polling berdasarkan survei yang diadakan oleh CNN, Fox, CBS, ABC News, Washington Post, New York Times. Kita lihat bersama. CNN Polls of Polls, 41% untuk Donald Trump dan 43% untuk Hillary Clinton. Tapi ini dia yang menarik di pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pemenang ditentukan oleh Electoral College. Jadi bukan oleh popular votes. Jadi bukan oleh ketenaran. Bukan oleh pemilih atau mereka yang sebagian besar atau mereka yang memenangkan lebih banyak suara pemilih. Tapi ada suara elektoral. Total ada 538 suara elektoral yang diperebutkan. Salah satu kandidat hanya perlu memenangkan 270 suara saja untuk menjadi Presiden Amerika Serikat yang berikutnya. Hillary Clinton atau Donald Trump, kita tunggu nanti, bulan November.